Sahabat BTKP, sudah hadir narasumber kita, Dr. Sopika, Magister Gizi, spesialis gizi klinik yang sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Umum Provinsi Insinyur Soekarno, Rumah Sakit Umum Daerah Depati Barin Sungai Liat, Rumah Sakit Bakti Timah, dan juga bertugas di Klinik Prodia. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah wa syukurillah, sehat. Sehat ya? Nah, Iya. Berbicara sehat, tentu narasumber kita ini ahlinya gizi. Beliau ini sangat menarik, lahir di Sungai Liat, tapi masih ada campuran orang tua dari Desa Sempan. Nah, ternyata Spanyol ya. Iya, Sempan. Oh, menarik sekali ini. Sempan Spanyol ya. Siap. Iya, Sempan Spanyol, lulus dari SMA Negeri 1 Sungai Liat tahun 2000. Siap. Oke. Ada persepsi, ada anggapan bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan tentu akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Kira-kira nih, apa benar nih orang yang berpuasa selama 1 bulan itu akan berpengaruh terhadap kesehatannya, bisa menurun atau bisa lebih membaik? Iya, benar banget Pak ya. Yang pasti puasa itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Itu sudah banyak penelitiannya ya. Dan dikatakan bahwa dengan berpuasa itu banyak manfaatnya. Jadi lebih ke perbaikan ya. Perbaikan status kesehatan kita. Mungkin kalau dari komposisi tubuh ya, yang tadinya mungkin berat badannya agak berlebih, nah dengan berpuasa itu bisa loh ternyata nurunin berat badan. Bisa banget, asalkan makannya benar ya, pada waktu berbuka dan sahurnya ya. Kemudian dengan berpuasa itu ternyata bisa turun juga loh kadar lemak kita. Lemak dalam darahnya turun, lemak dalam komposisi tubuhnya juga turun. Jadi massa lemaknya juga ikut menurun, ya. Kemudian dengan berpuasa itu juga ternyata bisa memperbaiki kadar gula darah kita dan juga terhadap tekanan darah kita, ya. Oke, selain itu dia juga bisa bikin kita tuh lebih moodnya lebih bagus gitu, karena hormon endorfin, hormon yang bikin senang kita itu bisa meningkat. Ya. Ada hormon yang bisa bikin senang itu ada ya? Iya. Jadi memang kalau kita berolahraga juga hormon endorfin kita juga bisa meningkat ya. Dan selain itu yang paling penting, dengan berpuasa kita itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi sistem imun kita itu bisa meningkat. Mungkin itu beberapa manfaat dari berpuasa. Artinya anggapan yang puasa itu mengurangi imun tubuh bisa salah gitu ya, lebih meningkatkan ya imun tubuh. Seharusnya bisa meningkatkan asalkan komposisi makanan yang kita asup selama puasa itu benar gitu ya. Terkait dengan frekuensi makan, tentu akan merubah frekuensi makan kita ya selama menjalankan ibadah puasa, yang itu juga berpengaruh terhadap asupan gizi kita yang masuk ke tubuh. Nah, kira-kira bagaimana nih Dok komposisi makanan atau gizi yang cukup dan seimbang itu selama menjalankan ibadah puasa? Komposisi nutrisi ya. Komposisi nutrisi sebenarnya sama saja antara berpuasa dengan tidak berpuasa. Yang menjadi perbedaan adalah yang tadinya mungkin kita bisa makan 3 sampai 4 kali per hari ya. Namun ketika kita puasa kita jadi terbatas nih. Jadi mungkin hanya di jam sahur dan jam berbuka untuk makanannya ya. Tapi secara overall gitu ya, komposisinya tetap sama. Jadi mungkin bisa karbohidratnya itu terdiri dari 40 sampai 50% ya. Kemudian proteinnya juga bisa 20 sampai 30%. Kemudian untuk komposisi lemaknya juga bisa 30 sampai 35% ya. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan signifikan untuk komposisinya, hanya di timingnya aja. Jadi pintar-pintar kita aja ngaturnya gimana caranya biar semua komposisi nutrisi yang kita butuhkan itu bisa masuk tuh di 2 kali pemberian makan tersebut ya. Jadi kalau bisa mungkin didistribusikan nih nanti untuk sahurnya 30 sampai 40%, untuk berbukanya 40 sampai 50%. Nah, ditambah juga cemilan dengan 10 sampai 20%. Jadi sehari itu bisa total 100%. Oke. Gitu. Baik, dokter.
untuk suplai gizi yang pas atau menu makan apa yang pas kira-kira selama Ramadan ini, apakah mengandung 4 sehat 5 sempurna? Makanannya gitu selama puasa. Iya, terima kasih Pak. Jadi untuk makanan 4 sehat 5 sempurna itu kayaknya old banget ya, terlalu tua. Jadi Oh udah gitu, digantiin. gitu terlalu Sekarang tua ya? iya, sekarang Iya. itu udah nggak pakai 4 sehat 5 sempurna. Itu zaman saya kecil deh. Ah, Ternyata sekarang itu udah nggak cocok ya. oh udah Jadi nggak cocok karena lagi ya. menu yang sekarang itu yang digadang-gadang oleh pemerintah adalah menu makanan sehat yang seimbang komposisinya gitu ya. Oke. Jadi kalau zaman dulu 4 sehat 5 sempurna Sempurna. itu ada tambahan susu ya. Iya, tambahan susu. Nah, kalau Iya. sekarang yang harus ditambahin adalah hidrasi dengan penuhi kebutuhan cairannya. Jadi bukan ter apa? Bukan hanya terbatas sama susu, cairan kan macam-macam dan terutama adalah air putih. Dan ditambahin sama aktivitas fisiknya. Kalau yang 4 sehat 5 sempurna hanya fokus di makanannya. Sedangkan menu sehat seimbang itu bukan hanya terkait dengan makanan tapi juga aktivitas fisiknya, status hidrasinya, jadi komposisi untuk cairan di dalam tubuhnya gitu. Untuk menu sahur dan menu berbuka nih, kira-kira untuk yang berbuka nih kan kadang-kadang berbuka nih, wah saya malas dedem nih. Nah, mungkin bisa disampaikan Dok. Iya, yang pasti di setiap kali makan itu selalu ada komposisinya karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Karbohidrat itu apa? Karbohidrat itu contohnya seperti makan nasi ya. Kalau kita kan biasanya makan nasi putih nih. Kalau pada waktu sahur itu kita utamakan makan karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat kompleks itu karbohidrat apa? Karbohidrat yang dicernanya itu lambat ya, sehingga gula darah kita itu akan dilepaskan lebih lama gitu dan lebih stabil ya. Terus dia akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama gitu. Jadi kita itu pada waktu puasa nggak gampang laparan. Contohnya karbohidrat kompleks itu nasi yang berserat. Contoh nasi berserat apa? Nasi merah bisa, nasi coklat bisa, nasi hitam bisa, cuma nggak familiar ya. Iya, atau mungkin kentang berikut kulitnya. Udah pernah belum makan kentang sama kulitnya? Sampai sekarang alhamdulillah belum. Nah, nanti alhamdulillah belum. nanti bisa. Ternyata gitu ya. Iya, jadi kentang dengan kulitnya itu mengandung serat. Nah, itu adalah karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat kompleks itu nanti kita begitu kita makan dia dicernanya tuh pelan-pelan sehingga kita itu rasa kenyangnya tuh lebih awet, nggak gampang laparan. Beda banget kalau kita makan karbohidrat simpleks. Karbohidrat simpleks itu apa? Karbohidrat sederhana. Karbohidrat yang gampang diserap, gampang dicerna, terus kita jadi bawaannya tuh laparan. Nah, pada waktu makan sahur nih Pak ya, sangat disarankan untuk makannya itu akhir mungkin gitu. Iya, sebelum memulai puasa. Jadi jangan pas kita jam 1 iya. Jadi harusnya mendekati saat sebelum memulai puasa. Iya, benar banget gitu ya. Terus kalau bisa nih memang tidak diharuskan minum-minuman yang mengandung kafein. Misalnya teh, kopi itu memang harus dihindarin ya. Itu harus dihindari ya. Karena nanti dia bakal sering buang air kecil nih, terus akhirnya menyebabkan kekurangan cairan di dalam tubuhnya. Dehidrasi gitu judulnya ya. Terus kalau bisa kasih tahu ke istrinya yang masak gitu ya, ke keluarga gitu ya, bahwa pada waktu makan sahur kita hindarin makanan yang digoreng. Oh gitu. Ya, karena kalau kita ngegoreng bawaannya juga bakal sering haus gitu ya. Nah, nanti pada waktu buka puasa ya jangan mengandung makanannya itu yang mengandung banyak gula. Minuman manis, sirup, jus kalengan ya. Atau jus segar tapi dengan tambahan gula itu harus dihindari pada air kelapa juga ya. Iya. Ditambah gula. Iya, air kelapanya sih nggak apa-apa ya, tapi kalau udah ditambahin gula, nah itu harus dihindari setelah berbuka puasa. Gitu ya. Jadi diharapkan kedepannya kita lebih aware terhadap hal-hal tersebut karena di kita budaya pada waktu buka puasa tuh jajanan udah melanglang buana ya. Jadi akhirnya pilihannya banyak kita tapi sebagai konsumen harus cerdas memilih makanan apa nih yang cocok buat kita dan tentunya keluarga kita di rumah. Gitu. Itu harapan kita juga untuk mendatangkan dokter ke sini biar ada edukasi kepada masyarakat untuk menyambut atau melaksanakan ibadah puasa. Iya.
Untuk menu berbuka nih, kira-kira apa sih menunya yang pas, komponen untuk berbuka ini kan kadang-kadang ada, mungkin saya juga ya, berbuka habis minum air udah langsung mengkonsumsi makanan berat nih, nasi langsung, atau baiknya tuh gimana nih dok? Iya, jadi pada waktu kita berbuka puasa ya akan lebih disarankan nih kita harus cepet-cepet nih mendapatkan gula lagi lah Oh di gitu. dalam tubuh kita. Iya. Glukosa itu sama dengan gula ya. Gula. Jadi kita harus biar kita nggak tambah lemes Iya, ya. artinya makanan yang Nah, berbukalah dengan yang dengan yang manis itu. gitu ya. Habis Tapi selesai. manisnya harus yang benar, bukan manis sesat gitu Oh, ya. gitu, Manis ya. sesat itu misalnya berbuka dengan kolak gitu ya, Oh. atau air kelapa muda tapi ditambahin sirup, Oh, ditambahin gitu, gula iya. pasir gitu ya. Iya. Nah, akan lebih baik ketika kita berbuka puasa, kita berbukanya dengan misalnya ya kurma ya. Kurma. Kalau kurmanya kayak kurma ajwa mungkin bisa 3 butir sehari ya. Pilih yang kurma yang agak keras. Oh, gitu. Jangan yang terlalu ranum Oh, gitu ya. gitu. Atau kalau kurmanya mejol itu cukup 1 karena dia kan lumayan besar. Atau misalnya kalau nggak kurma bisa dengan jus buah. Jus buah. Jus ya. buah Iya, jus atau buah yang berair, buah potong yang airnya banyak ya. Jus buah tapi jangan dicampurin gula pasir, jangan dicampurin sirup gitu ya. Gitu. Jadi jus buah yang murni yang di blender gitu ya. Atau ya tadi buah-buahan yang berair, misalnya semangka gitu, atau jeruk atau melon bisa. Artinya mengkonsumsi minuman misalnya sirup yang dicampur es itu untuk menu berbuka kurang baik ya. Iya, agak sesat sedikit. Agak sesat, bahasanya agak sesat Iya, sedikit ya. Iya. Jadi akan lebih baik seperti itu. Nanti setelah itu jangan lupa minum air putih ya, karena kita harus memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh kita. Setelah itu lanjut ke sholat. Nanti setelah sholat maghrib, baru kita makan komplit dengan menu lengkap seimbang. Menu lengkap seimbang itu seperti apa? Iya. Ya ada nasinya, Nasi. ya ada lauk pauknya. Ada lauk pauk tuh mungkin di ikan. Kalau orang Bangka kan senangnya makan ikan Iya, ya. betul, senang Nah, makan ikan ditambahin dengan tahu atau tempe ya. Kalau ikan kan masih protein hewani. Kalau tahu tempe itu adalah protein nabati. Nah, itu kayak suami istri gandengan dia gitu ya. Nanti ada sayurnya jangan lupa Ada ya. sayur juga, ya. Iya, orang Bangka kayaknya kurang Iya, senang makan sayur ya. betul, Cukup ya. lauk sama Ikan, nasinya doang gitu. iya. Nasinya banyak, Nasinya banyak. lauknya sedikit, udah gitu Sayur nggak aja. ada, Sayur gitu. nggak ada. Padahal Nah, itu penting komposisi itu ya. penting banget gitu Oke. ya. Ini terakhir nih dok, kira-kira. Nah, selama ibadah puasa tentu kita butuh aktivitas nih. Kita butuh olahraga biar artinya tubuh kita sehat dan seimbang. Kira-kira memang olahraga itu perlu, dan mungkin dokter bisa menjelaskan porsinya kira-kira seperti apa olahraganya. Iya, aktivitas fisik atau olahraga itu tetap harus ya selama harus ya. Ramadan gitu ya. Cuma kita harus atur nih, jangan sampai kita olahraga di tengah waktu kita berpuasa ya. Ujung-ujungnya nanti bawaannya lemes, terus kita kekurangan cairan gitu ya. Jadi olahraga itu sebaiknya harus dilakukan mungkin ya sarannya di 30 menit sebelum berbuka. Oke, Iya. 30 menit sebelum berbuka Iya, ya, bagusnya Bang. iya, olahraganya juga nggak usah yang berat-berat ya, olahraga ringan sampai sedang. Angkat besi misalnya. Jangan. Gitu ya. Iya, nanti akhirnya Apalagi gula gitu iya, ya. akhirnya Dan, beresiko iya. nanti gula darahnya kerendahan atau kita mungkin jadi dehidrasi karena kan setelah olahraga kita bawaannya haus ya. Iya. Kalau nggak cepet-cepet disuruh minum gitu. Jadi akhirnya kita kehausan, bisa bikin dehidrasi ya. Atau bisa juga nih kalau kita mau berolahraga itu pada waktu 2 jam setelah kita ini berbuka puasa. Oh, oke, gitu. Iya, 2 jam setelah berbuka iya. ya. Atau bisa juga nih kalau Iya. sholat, kita kan biasa sholat tarawih Sholat ya. tarawih, iya. Sholat Betul. tarawih itu juga bagian dari aktivitas olahraga Oke, sehari-hari ya. iya. Jadi dia melibatkan olahraga aktivitas fisik yang teratur. Ada rukunya, ada berlututnya, ada bangunnya. Jadi itu hampir menyerupai seperti aktivitas fisik pada waktu kita berolahraga. Baik. Gitu. Terima kasih dokter. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dokter tadi bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas bincang-bincang kita pada hari ini. Sobat BTKP, demikian Sepradi seputar pembicaraan ragam pendidikan kita. Sekali lagi
kami ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah.